Total, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Pembuktian Yesus Tuhan. Saudara kita katakan demikian, semua aspek yang ada pada diri Yesus manusia. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, memberi makan 5.000 orang. Hal itukah yang menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Tetapi apa pernyataan Yesus tentang yang dia miliki semua? Yohanes 5 ayat 36. Semua yang dilakukan pekerjaannya diutus Bapa. Semua peristiwa mujizat yang dikerjakannya membuktikan dia utusan Tuhan. Lalu pembuktian dia sebagai Tuhan yang mana? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, tidak ada orang Kristen yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan, karena dia memang Tuhan. Yesus yang adalah firman dan firman menjadi manusia, itu bukti kekuasaan Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, hanya saudara kitalah yang tidak mau mengakui ketuhanan Kristus karena tidak mau jujur. Yang sudah jelas dari nama-nama Allah menunjukkan ketuhanannya. Apakah jika Yesus berkata, "Akulah kebenaran, kebangkitan, terang dunia, yang awal dan yang akhir," ini bukan menunjukkan ketuhanannya? Aku adalah ego eimi. Itu pernyataan diri sebagai Tuhan. Apakah ada manusia yang benar? Apakah ada manusia yang bisa bangkit sendiri dan membangkitkan orang mati? Apakah ada manusia yang bisa menerangi dunia? Tuhan adalah terang. Mazmur 27 ayat yang pertama. Yang awal dan yang akhir itu bukti Yesus Tuhan yang kekal. Yang ketiga, Yesus utusan. Yesus dan Bapa satu. Artinya yang mengutus dan yang diutus berjalan bersama-sama. Jadi bukan sembarangan utusan. Utusan mana yang datang dari surga dan kembali ke surga? Utusan mana yang mempunyai segala kuasa atas yang hidup dan dapat memberikan hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat yang kedua. Sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini bukti ketuhanan Kristus. Dia mempunyai segala kuasa atas yang hidup dan memberikan hidup yang kekal. Yang keempat, apa yang diutus Tuhan? Firman. Manusia mendengar firman. Firman adalah Tuhan itu sendiri yang berkata-kata. Pembuktian Yesus sebagai Tuhan adalah firman yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang kelima, manusia mana yang berkuasa dapat menyerahkan nyawanya dan dapat mengambilnya kembali? Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang keenam, apakah ini bukan unsur yang dahsyat? Yesus berkata, "Akulah kebangkitan." Orang yang percaya Yesus tidak akan mati lagi selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi.
Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Semua manusia yang hidup pasti mati. Ada yang mati suri, bangkit dan hidup kembali, tetapi pada akhirnya mati lagi. Beda dengan Yesus, dia bangkit dan tidak mati lagi, dan yang berjanji akan datang kembali. Dia Tuhan yang kekal. Apakah ini bukan unsur yang dahsyat? Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus menunggumu. Yesus mengasihimu, saudaraku. Tuhan memberkati.